Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku semua, saya akan sharing tentang bagaimana cara pemakaian pupuk bioorganik Labek untuk berbagai jenis tanaman dan berbagai kondisi lahan. Pupuk bioorganik Labek adalah pupuk yang dibuat dari limbah pertanian dan peternakan yang difermentasi sempurna, mengandung hara makro dan mikro lengkap, diperkaya dengan mikroorganisme pengurai, penyubur, penghasil anti hama, tular tanah, dan penghasil zat pengatur tumbuh. Bermutu tinggi karena racikan para ahli, diproduksi oleh anak negari asli, dan pupuk ini sudah terdaftar di Departemen Pertanian RI, membuktikan bahwa pupuk ini bukan pupuk abal-abal. Oke, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, saya akan mulai dengan cara pemakaian Labek untuk padi sawah. Dosis pupuk bioorganik Labek untuk sawah ini 2 ton per hektar per musim tanam. Jadi ada 2 ton ya. Cara pemberian pupuk yang terbaik untuk tanaman padi ini adalah dengan cara menaburkan 1 ton per hektar yang pertama pupuk bioorganik Labek ini pada saat pembajakan. Sedangkan nanti 1 ton per hektar yang kedua itu 4 minggu setelah tanam. Tapi kalau cara ini tidak memungkinkan, ikutin cara pada halaman berikutnya. Kalau sawah sudah keburu dibajak, pupuk bioorganik Labek belum ditabur, maka gunakan cara ini. Tetap 2 ton per hektar per musim tanam dosisnya ya. Pertama, keringkan air sawah sampai bacak-bacak saja, tidak ada air tergenang. Yang kedua, taburkan 1 ton per hektar, 1 ton per hektar pupuk bioorganik Labek. Ditaburkan di lahan yang sudah bacak-bacak tadi. Kemudian dibiarkan minimum 2 hari, setelah itu siap menanam bibit. Kenapa 2 hari? Untuk memberi kesempatan kepada mikroorganisme yang ada di dalam pupuk bioorganik Labek untuk tumbuh dan berkembang. Nah, poin yang keempat, sebelum ditanam, balurkan perakaran bibit padinya dengan pupuk bioorganik Labek. Setelah dibalur, diamkan 5-10 menit, baru kemudian ditanam. Nah, pemupukan berikutnya itu dilakukan setelah 4 minggu setelah tanam, dengan menebarkan 1 ton sisa pupuk bioorganik Labek yang tersisa pada area perakaran. Gunakan pupuk kimia sebanyak 50% dari yang biasa digunakan. Tapi kalau mau menggunakan Labek secara full, misalnya untuk pertanian organik, gunakan Labek sebanyak 4 ton per hektar per musim tanam. Oke, itu tadi cara pemakaian pupuk bioorganik Labek untuk padi sawah. Sekarang kita coba lihat cara pemakaian Labek untuk tanaman sayur-sayuran, termasuk sayur buah seperti cabai, tomat, terong, apalagi bawang, jahe juga, jagung, dan lain-lain sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, ambil segenggam bioorganik Labek ini, masukkan ke dalam lubang tanam, aduk sampai agak merata dengan tanah dalam lubang tanam tersebut. Setelah itu, ambil bibit tanaman, balurkan akar bibit tanaman tersebut dengan pupuk bioorganik Labek sampai pupuk ini melekat pada daerah perakaran. Kemudian yang ketiga, setelah itu bibit tersebut baru ditanamkan ke dalam lubang tanam yang telah diisi dengan 1 genggam pupuk bioorganik Labek tadi. Kemudian kita siram dengan air supaya tanah di sekitarnya lembab agar mikroorganisme yang ada dalam pupuk Labek bisa hidup dan berkembang dengan baik. Ya, dosisnya tetap sama 2 ton per hektar per musim tanam. Tadi yang pertama itu digunakan sebanyak 1 ton. Kemudian sisanya yang 1 ton lagi diaplikasikan sekitar 4 atau 5 minggu setelah tanam. Kalau akan memberikan pupuk kimia, bisa dikasihkan dalam jarak waktu sekitar 1 minggu. Pupuk kimia duluan dikasih, cukup 50% saja dari jumlah yang biasa dipakai. Setelah 1 minggu pupuk kimia, baru dikasih pupuk Labek. Kalau mau diberikan bersamaan pupuk kimia dengan pupuk Labek, taburkan masing-masingnya pada arah yang berlawanan. Jadi kalau pupuk kimia sebelah kiri, pupuk Labek sebelah kanan. Pokoknya keduanya tidak boleh bercampur. Insya Allah tanaman akan bagus tumbuhnya dan bagus pula hasilnya nanti, insya Allah.
Nah, itu tadi cara pemakaian labek untuk tanaman sayur-sayuran dan sayur buah. Sekarang kita masuk cara penggunaan pupuk bioorganik labek pada tanaman perkebunan seperti sawit, karet, kakao, kopi, buah-buahan, dan lain sebagainya. Kita mulai dengan pembibitan. Pembibitan tanaman-tanaman industri ini ada dua periode lah kita katakan ya. Satu pembibitan awal, kemudian pembibitan lanjutan. Nah, untuk pembibitan awal itu kita campurkan media, kita siapkan dulu media tanamnya. Campurkan media tanam berupa tanah, pasir, dan labek 1:1:1. Kemudian kita masukkan media tanam tersebut ke dalam polybagnya. Kemudian kita tanamkan kecambahnya ke dalam media tanam dalam polybag tersebut sesuai dengan aturan yang biasa diterapkan. Kemudian kita siram dengan air secara berkala sesuai aturan. Gunakan pupuk kimia 50% dari yang biasa dipakai, dan setiap bulan tambahkan segenggam labek, dan ini dilakukan selama 3 bulan sesuai aturan yang berlaku. Biasanya setelah 3 bulan pembibitan ini dilanjutkan ke dalam polybag yang besar. Ya, pembibitan lanjutan istilahnya. Kita siapkan media tanam, tanah, pasir, labek 1:1:1. Kemudian kita isikan media tanam tersebut sampai sekitar sepertiga isi polybag besar. Kemudian kita robek polybag yang bibit kecil tadi dengan hati-hati, masukkan ke dalam polybag besar. Kemudian kita tambahkan media tanam sampai penuh. Kemudian kita siram dengan air. Gunakan pupuk kimia 50% dari yang biasa digunakan, dan sesuai periode penanaman pupuk yang biasa dilakukan, tambahkan pupuk bioorganik labek sebanyak 2 genggam orang dewasa. Kalau dibutuhkan pupuk kimia, tambahkan sebanyak 50% dari yang biasa digunakan. Saya ingatkan, jangan campur labek dengan pupuk kimia. Berikan masing-masing pupuk ini pada posisi yang berlawanan. Kalau pupuk kimia dan pupuk labek diberi berbarengan, itu semua untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan mikroorganisme yang terdapat di dalam labek. Selanjutnya mari kita lihat cara menggunakan pupuk bioorganik labek ini kepada tanaman. Ya, tanaman industri seperti sawit, kakao, karet, kopi, dan lain-lain sebagainya, juga termasuk tanaman buah. Dan ini kita bagi dua menjadi aplikasi untuk TBM, tanaman belum menghasilkan, dan aplikasi untuk TM, tanaman yang menghasilkan. Caranya untuk TBM, pertama kita gali sedalam lebih kurang 5 cm pada lingkaran sekitar tudung daun. Kemudian kita taburkan labek sebanyak 2 atau 3 kg per pohon, lalu kita timbun dengan tanah bekas galian tersebut. Kalau ada air kita siram secara merata, dan kita bisa menggunakan pupuk kimia sebanyak 50% dari jumlah yang biasa kita gunakan. Tidak perlu lagi pakai pupuk kandang, dan Anda akan hemat pupuk kimia sebesar 50%. Dan jangan campur pupuk kimia dengan pupuk labek. Dosis tersebut adalah untuk 6 bulan per pohon. Untuk TM, tanaman yang sudah menghasilkan, ya, jadi tanaman yang sudah berbuah, kita gunakan 5 kg per pohon per 6 bulan ya. Sama seperti TBM tadi, pertama kita masukkan pupuk bioorganik labek sedalam lebih kurang 5 cm pada lingkaran sekitar tudung daun. Kemudian kita timbun kembali dengan tanah, kita siram secara merata dengan air secukupnya. Kalau mau menggunakan pupuk kimia, gunakan pupuk kimia dengan jumlah 50% dari jumlah yang biasa digunakan, ya, 50% saja. Lakukan prosedur ini setiap 6 bulan sekali. Nah, sekarang kita masuk kepada cara pemakaian labek untuk tanaman hias dan tabu lampung. Ada 2 macam pemakaian. Pertama, untuk media tanam. Untuk media tanam, untuk tanaman hias dan tabu lampung, itu kita campurkan tanah, arang sekam, labek 1:1:1. Kemudian kita masukkan ke dalam pot yang sudah disiapkan. Kemudian kita siapkan bibit. Kita balurkan pupuk bioorganik labek pada perakaran bibit yang mau ditanam, lalu kita tanam ke dalam pot, kemudian disiram secukupnya. Sesederhana itu saja. Nah, setelah selesai ditanam ke dalam pot, untuk selanjutnya kita harus melakukan pemupukan. Dan karena ini ditanam di dalam pot, pemupukan harus intensif, karena akarnya terbatas dan media tanamnya terbatas yang ada di dalam pot. Dia tidak bisa cari makanan sendiri di luar pot. Jadi pemupukannya harus intensif. Untuk tanaman hias, kita kasih 1 genggam per bulan. Kita kasih pupuk bioorganik labek 1 genggam per bulan.
pupuknya pupuk khusus tanaman hias, pupuk bioorganik labek khusus untuk tanaman hias. Sedangkan untuk tanaman buah dalam pot atau tabu pot, tanaman buah dalam pot, maka itu harus kita tambahkan 1 atau 2 genggam setiap bulan juga pupuk bioorganik labeknya, lalu kita siram air secukupnya. Nah, karena ini tanaman buah, masih perlu menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia dapat kita pakai 50% sampai 20% dari yang biasa dipakai. Kalau terpaksa harus memberi pupuk kimia dan pupuk labek dalam waktu yang bersamaan, jangan dicampur. Caranya bisa dengan ditaruh pada posisi yang berlawanan. Oke, demikian cara pemakaian pupuk bioorganik labek untuk berbagai tanaman dan berbagai kondisi. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Gunakan selalu pupuk bioorganik labek untuk meningkatkan dan mempertahankan kesuburan lahan Anda baik secara fisik, kimia, dan biologi. Saya bisa dihubungi via WA 0877 7393 8413. Wassalam.